Maafmu sama sekali nggak tulus. Jelek banget, siapa sih kamu? Hari ini aku potong tanganmu. Atau aku suruh pacarmu nemenin aku semalam. Bro, Tuan. Jangan permalukan aku. Tolong, ya. aku salah. Musuh sebaiknya dilunasi, jangan ditambah. Dia pasti udah ketakutan sampai kaku lihat suasana ini. Tapi Xiaonan malah lebih tolol. Kelewatan. Kelewatan banget. Kalau begitu, aku tunjukkan yang lebih kelewatan. Tuan Su, kamu malas bergerak, bebas semaumu. Wajah keluarga ini kamu bikin malu semua. Hari ini aku usir kamu dari keluarga. Suye, oh Suye, akhirnya diusir dari keluarga juga. Masih bermimpi rebut warisan keluarga sama aku. Guru. 3. Kamu masih berani pukul aku. Beneran, hampir masuk penjara. Kalau kamu juga masuk. Nanti biar aku yang balikin nyawamu. Wah. Kamu masih berani tatap aku. Guru. Guru. Sepupu, dia jangan-jangan sudah gila. Aku tunanganmu, Lin Qingyao. Hari ini menjadi istrimu. Apakah ini takdir? Nona Lin, Suye si pecundang ini. Apa pantas dia dengan wanita tercantik di ibu kota? Dia berperilaku tidak sopan. Sudah diusir dari keluarga Su. Aku sarankan kamu segera batalin pertunangan itu. Cubitan. Ikut aku. Malam ini Lin Qianyao jadi wanita yang diingat oleh seluruh hiburan malam di ibu kota. Keluarga Su punya pengaruh besar. Berani-beraninya ikut campur. Apa? Kamu suruh aku nikah pura-pura sama kamu, guru? Aku bukan gurumu. Aku putri sulung keluarga Lin, Lin Qianyao. Kamu sudah diusir dari keluarga Su, dan kamu nggak punya keahlian apapun. Jadi suami secara resmi atas namaku. Aku bisa biayai kamu seumur hidup. Sebenarnya aku nggak rela, tapi aku terima. Ayo pergi. Kita sekarang sudah suami istri. Selama sebulan ke depan, aku akan tinggal di rumahmu. Kartu ini ada 1 juta. Anggap saja itu uang makan dari aku. 1. Kok kamu nggak tanya kenapa aku mau nikah pura-pura sama kamu? Nggak perlu. Orang tamak. Udah dapat duit. Sok banget sih. Penuh tato segala. Bukannya harusnya senang dapat duit. Kakak sepupu. Kamu nikah sama pecundang ini. Kebahagiaan seumur hidupmu bisa dibilang rusak. Buat aku. Mana ada yang namanya kebahagiaan. Aku Lin Qingyao seumur hidup nggak butuh laki-laki. Apalagi jadi barang untuk perjodohan keluarga. Menikah ke keluarga kaya. Jangan salahkan dia. Biar dia jadi tameng. Akhirnya aku yang rugi sama dia. Kamu sewa ya? Kalau kamarnya single, aku di kamar sebelah. Aku pasang CCTV di ruang tamu dan luar. Meski kamu ganteng. Tapi jangan coba-coba ada niat jahat sama aku. Siapa sih Suye dan mereka itu? Ini istrinya yang resmi sudah dapat surat nikah. Kamu sudah menikah. Silakan masuk saja. Istrimu cantik banget. Kemarin aku sudah peringatkan dia supaya jangan punya pikiran sama aku. Malunya setengah mati. Wah.
Kamu ini kayak punya rumah rahasia buat simpan istri ya? Yang tadi itu kamu ya? Maaf ya. Sebelum nikah sama kamu, aku nggak tahu kamu punya pacar. Aku akan jelasin ke dia. Nggak usah. Kamu belum bilang dia datang buat apa? Orang kaya paling jaga muka. Aku ambil foto mesra kalian terus aku upload ke internet. Biar semua orang tahu kalian tinggal bareng. Nggak ada keluarga kaya yang mau jodohin sama kakak sepupuku lagi. Kalau ada kehidupan setelah ini, guru bersedia jadi istrimu. Kalau angin tak pernah bertemu, biarlah ia tetap pergi. Kalau terus difoto nanti jadi nggak pantas untuk anak-anak. Rasanya akrab banget, seperti pernah menjalani hidup bersama dalam mimpi. Kenapa seperti merasa jadi seorang ratu? Xiao Sue, kamu ngomong apa sih? Kakak sepupu, serius ya? Aksi kalian tadi manis banget. Sungguh nggak percaya, kalian baru kenal, tapi kayak punya jodoh dari kehidupan sebelumnya. Dengan foto-foto ini, pasti nggak ada masalah. Aku pergi dulu ya. Kakak sepupu, hati-hati ya. Jangan sampai si bajingan itu manfaatin kamu. Sudah malam. Kamu istirahat saja. Kamu tinggal di mana? Belum nikah tapi sudah tinggal bareng cewek. Dasar. Tempat ini penuh bahaya. Latihan jadi lebih efektif 2 kali lipat. Gak heran orang bilang. Juga bilang Kiki jadi satu-satunya praktisi kultivasi di dunia ini. Buah jeruk nipis sudah matang. Rencana kultivasi dimulai hari ini. Sial. Kekuatan obat buah kingling terlalu kuat. Tubuh ini terlalu lemah. Tubuh yang kosong tak bisa disuplai. Mau nangis rasanya. Tapi aku mau benar-benar. Di kartu ini ada 1 juta. Anggap saja itu uang kompensasi dariku. Kamu sudah makan dari aku lebih dari setengah bulan. Ambil sedikit uangmu juga gak salah. Dicari-cari nih. Paman malah membekukan uang sepupuku. Gak ada uang. Kamu cepat kirim uangnya. Apa? Aku segera kembali. Kamu kok gak makan? Aku gak lapar. Kamu makan lebih banyak dong. Penyakit lama kambuh lagi, tapi aku gak bawa uang. Suye itu. Boleh pinjam uang kamu 1.000 gak? Yo. Gak punya uang. Hai, kamu cowok kok pelit banget sih. Aku ini lari dari rumah. Kasih semua sisa 1 juta itu ke kamu. Kalau bukan karena aku datang, Tante, aku nggak bakal minta pinjam uang sama kamu. Sungguh merepotkan. Untung halaman ini segera selesai. Jangan sampai terulang lagi, ya. Nanti beberapa hari lagi, teman dari Beijing mau datang ketemu aku. Kamu ikut aku, kita makan bareng dia. Aku sibuk banget, aku nggak ada waktu, loh. Foto-foto pribadi kita udah tersebar di Beijing. Keluarga Ye udah nggak maksa aku menikah. Tapi temanku ini kenal Ye Feifan. Sampai sejauh ini, aku nggak mau semua usaha sia-sia. Aku, Lin Qingyao, melakukan semua ini. Karena aku nggak mau jadi alat nikah paksa keluarga. Suye, kamu bisa nggak temani aku sampai selesai pura-pura? Cai Wei, ini suamiku, Suye. Suye, ini teman sekelasku, Xia Cai Wei. Halo. Qingyang, nggak nyangka kamu beneran nikah. Tinggalin putra mahkota keluarga Ye. Kamu malah menikah sama Pak Su ini. Ye Feifan nggak sebaik suamiku. Memang Suye sekarang belum kaya. Tapi hidup sederhana itu yang terbaik. Sayang, ganti restoran aja. Yuk, restoran ini, makanannya terlalu mahal. Qingyang, suamimu emang unik banget, ya.
Makan sekali juga nggak mahal-mahal amat. Yang aku kasih ke kamu itu, aku ngotot mau makan di sini. Ayo lihat. Lagi pula ini makan terakhir aku bareng dia. Pesan yang hari ini aja. Oke deh, makan di sini aja. Oke, aku antar kamu sampai sini, Jing Yao. Aku nggak nyangka, kamu, wanita tercantik di Beijing, malah menikah sama pria biasa begini. Aku, Lin Qingyao, yang akan pimpin keluarga Lin. Laki-laki cuma pelengkap aja. Biasa atau nggak biasa, buat apa dipikirin? Ye Fei Fan kejam dan licik. Suamimu yang biasa aja, malah merebut wanita yang paling dia cintai. Tanpa perlindungan keluarga, kamu kira dia bisa selamat? Kalau dia berani ganggu Suye, aku pasti hancurkan keluarga Ye. Ye Fei Fan itu gila. Lagi pula keluarga Lin kalian juga kalah sama keluarga Ye. Seingatku, Ye Fei Fan segera datang ke Longcheng. Cukup sampai sini, King Yao. Kita ketemu di Beijing. Aku nggak akan biarkan kamu berhasil. Lin Xinyao, kamu keterlaluan. Satu botol minuman 2.000 yuan. Makan malam ini kamu bikin aku habis 8.000 lebih. Apa kamu sengaja? Aku kasih dia 1 juta yuan. Dia sampai marah padaku hanya karena 8.000 yuan. Kamu tahu nggak? Uang ini semua hasil jualan aku. Ya udah, kita cerai saja. Bukan dunia yang baik. Dia malah setuju tanpa ragu. Apa aku, Lin Jingyao, nggak pantas buat kamu? Besok cerai. Mati pun aku nggak berani ganggu kamu lagi. Kemampuan sudah naik 1 tingkat lagi. Tuan Ye. Periksa dengan teliti. Su Ye dan Lin Qingyao, pasangan brengsek itu tinggal di sini. Lin Qingyao, kamu bajingan. Berani-beraninya menikah sama orang lain. Kalau kamu mau jadi hina, jangan salahkan aku kalau aku bakar kamu habis hari ini. Serang. Su Ye. Kamu pasti Su Ye. Wanita yang aku incar, berani-beraninya kamu sentuh. Kapan-kapan hidup lain. Jangan lupa buka mata lebar-lebar. Orang-orang, patahkan kaki anjingnya. Buang ke gunung buat dimakan binatang liar. Ah! Ah ah! Ah ah ah! Ingatlah untuk membuka mata lebar-lebar di kehidupan selanjutnya. Kamu tidak boleh bergerak. Bukan anak sulung keluarga Ye. Kamu mulai bergerak. Seluruh keluarga Ye tidak akan membiarkanmu lepas. Di sini juga tidak ada yang bisa dibicarakan. Kakak sepupumu mau kasih kabar baik. Semalam Ye Fei Fan meninggal jatuh dari tebing saat mengemudi. Sekarang tidak ada yang akan memaksamu lagi. Apa yang kamu bilang benar? Tentu saja benar. Kakak sepupu, cepat kawinkan cerai dengan Suye. Aku akan segera datang mencarimu. Apakah Suye di rumah? Aku tahu apa. Bukankah dia tidak bersama kamu? Bukankah dia pacarmu? Bukankah kalian tinggal bersama malam-malam? Siapa yang jadi pacarku? Siapa yang tinggal satu kamar dengannya? Jangan fitnah aku. Dia tidak tinggal satu kamar denganmu, juga tidak tinggal satu kamar denganku. Kalau begitu dia tinggal di mana? Setiap malam kamu usir dia dari kamar, biar dia tidur di hutan. Masih berani tanya aku tidur di hutan? Aku pasang kamera pengawas di ruang tamu dan di luar. Lihat sendiri saja. Rugi banget kamu secantik ini. Setiap hari biarin suami kamu tidur di hutan. Makan buah liar cantik itu ada gunanya. Orang sepertimu, siapa yang tidak mencintaimu? Kenapa harus tidur di hutan? Kenapa masih makan buah liar? Aku sudah kasih kamu banyak uang. Kenapa tidak cari hotel saja? Chu Xin Suye yang gak berguna itu,
Entahlah. Tunggu dia pulang. Kasih dia 1 juta ini. Kan waktu ngurus surat-surat, sudah kasih dia 1 juta. Itu juga baru aku tahu. Setelah kamu keluar, orang itu membekukan kartu kamu. Kartu yang kita kasih ke dia seharusnya tidak ada uangnya. Kartu itu tidak ada uang. Kartu itu tidak ada uang, ya. Chosin, buka pintunya. Kenapa kamu tidak makan? Aku tidak lapar. Bolehkah aku pinjam 1.000 yuan? Ini sekali saja ya. Kamu ini, pria dewasa kok pelit banget. Makanan di restoran ini terlalu mahal. Aku nggak peduli, aku mau makan di sini. Makananku kali ini habis 8.000 lebih. Kamu tahu nggak? Uang ini semua dari hasil jualan. Kita cerai saja. Aku nggak tahu tentang wajah polosmu. Di rekening nggak ada uang. Aku juga nggak tahu. Uang ini kamu dapat dari jual darahmu. Cantik itu ada gunanya. Setiap hari suruh aku jadi suamimu, biar tidur di luar. Bahkan makan buah liar juga dihitung. Di sini juga nggak ada yang menghargaimu. Kita lakukan yang terakhir. Satu hal. Kamu pasti sangat kecewa padaku. Maaf, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kakak sepupuku. Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Surat nikah, kakak sepupuku. Kebetulan surat nikah ada di sini. Nanti kita pergi urus perceraian. Dengan begitu kamu bisa menyambut hidup baru. Aku tidak mau bercerai. Xiao Sue, aku sudah memutuskan untuk membeli rumah ini. Dan kirimkan foto kita berdua ke aku ya. Oh. Jadi kamu di mana sekarang? Aku mau kembali ke ibu kota. Aku akan memanggil keluarga Lin. Menggunakan kekuatan keluarga Lin untuk mencarimu. Aku akan kembali menjadi wanita MU dengan kekayaan yang melimpah. Menjadi wanita kamu lagi. Soal cerai biar dia yang urus sendiri saja. Aku juga harus cari tempat yang penuh energi buat latihan. Wanita ini memang punya pesona alami. Sungguh langka. Memang. Masih perlu kamu. Nona ini. Tidak mau tambah WeChat. Dia mencuri barangmu. Coba cek tasmu, ada nggak kotak kayu yang kurang 1? Siapa yang mencuri barang? Aku lihat kamu ini yang pelecehan aku. Tolong, cepat. Diam. Buat nyari perhatian malah pakai trik murahan begini. Dengar ya, enggak ada kotak kayu itu. Aku juga enggak kehilangan apa-apa. Jangan ikut-ikutan buat aku sial. Aku enggak mencuri. Lepaskan aku. Kalau enggak, aku panggil satpam. Pergi. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Ah. Mana kotak kayunya? Bus besar aku belum datang. Kamu tahu nggak biar bisa naik bus ini, berapa banyak orang yang godain aku? King Rushi, kenapa kamu marah? Ibu suruh kamu naik bus itu ada maksudnya. Coba cek tasmu, ada nggak kotak kayu kecil? Dia bilang kamu. Coba cek, ada kotak kayu kecil di tasmu nggak? Kamu masukin kotak kayu ke tasku. Betul? Itu dibeli kakakmu seharga 100 juta. Batu giok spiritual itu barang berharga. Dan ini menyangkut rahasia keluarga Shen kita. Ayah sengaja menyembunyikannya diam-diam. Biar kakakmu diam-diam taruh di tasmu. Orang lain pasti nggak bakal curiga. Dia niat baik kok. Cuma nyoba. Tapi kamu malah nggak percaya. Batu giok spiritual itu dicuri. Apa? Aku juga nggak nyangka. Anak itu malah nyuri. Barang berharga semacam ini, pas banget, memudahkan kita. Dengan batu ini, meskipun gak cari tempat beruntung, kamu bisa naik ke tahap tengah latihan Ki. King, lihat orang di sebelah kamu itu. Dia diam-diam ngintip kamu. Udah kebiasaan. Biksu, pencuri yang ngambil barangku ada di mobil ini. Ternyata barangnya dicuri. Kamu ini, benar-benar aib dunia pencuri. Pergi.
Suruh semua orang di atas turun sekarang juga. Serahkan semua barang berharga yang kalian punya. Keluarkan uang untuk membeli keselamatan. Apa kalian tuli ya? Serahkan semua barang kalian. Masih ada 2 gadis cantik di sini. Apa aku harus turun dan mengantar kalian keluar? Ternyata ini orang keras kepala. Turunlah. Kamu sudah mencari masalah. Awalnya cuma mau merampok. Sekarang bisa berujung pada kematian. Bagaimana ini? King, kita lapor polisi saja. Ini kan di pinggiran kota. Lagi pula ini bukan salah kita. Hei, jika kamu memohon padaku, aku bisa menyelamatkanmu. Kamu benar-benar bisa berpura-pura. Hei, Paman Long, kami sekarang sedang dirampok di pinggiran kota Longcheng. Hei, Paman Long, kami sekarang sedang dirampok di pinggiran kota Longcheng. Dia yang mencuri barangku. Anak ini tidak tahu aturan. Dia mencuri barangku, dan bahkan memukul orangku. Katakan, apa yang harus dilakukan? Ganti rugi dan minta maaf. Aku kira kamu bakal lebih berani. Anak, aku sarankan kamu cepat-cepat datang. Bersembahlah dan minta maaf kepada Paman Buddha kami. Kembalikan barang yang kau curi dariku. Sekalian ganti rugi 10.000 yuan. Baru aku pikirkan lagi. 10.000 terlalu sedikit. 100.000 saja. Tapi kau harus sujud dan mengakui kesalahanmu. Kau main-main denganku. Tunggu, apakah bisa kau memberi aku sedikit muka? Ampuni dia sekali ini, cantik. Dia tampan sekali. Ya, makanya dia berani jadi pahlawan menyelamatkan gadis. Kau punya muka apa? Bagaimana kalau begini? Kau tidur 1 malam denganku. Aku akan melepaskannya. Bagaimana? Kau punya muka apa? Bagaimana kalau begini? Kau tidur 1 malam denganku. Aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Menyingkirkan muka saya tidak bisa. Muka Pak Long pasti bisa. Aku baru saja menelepon Pak Long. Orang-orangnya sudah datang. Pak Long yang mana? Pak Long dari San Matun di ibu kota. Baiklah, 10 menit. Orang-orang Pak Long sudah tiba. Aku akan melepas orang ini, jika tidak datang. Kalian bertiga. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Bocah bau, kau harus mengembalikan barang yang kau curi dari kami. Banyak bicara. Aku masih mau pergi ke Changbai Mountain. Cepat sujud dan akui kesalahanmu. Bahkan Pak Long pun tidak akan semenyebalkan ini, kan? Cepat kembalikan barangmu kepada mereka. Kalau tidak, aku juga tidak bisa melindungimu dari urusan ini. Baik hati dianggap seperti daging kuda. Ayo kita pergi, biarkan dia mati sendiri. Tunggu, Pak Long belum datang. Kalian tidak bisa pergi. Anak kecil yang tidak tahu tinggi rendah. Hari ini Pak Buddha akan membuatmu ingat. Berani-beraninya berdebat dengannya. Jangan sok kuat di hadapanku. Kau manusia atau hantu? Aku yang paling tinggi dan yang paling hebat. Tolong, selamatkan aku. Aku akan bayar, aku akan bayar. Di kartu ini ada 100.000. Kodenya 68. Aku akan bayar, aku akan bayar. Di kartu ini ada 100.000. Kodenya 68. Jarak. Meskipun tidak bisa langsung digunakan untuk berlatih, tapi bisa digunakan untuk menetapkan jarak. Dengan demikian, tidak kekurangan tempat untuk berlatih. 1 potong tidak cukup. Ini barangku. Ini rampasan perangnya. Ini dari mana? Ini diberikan oleh guruku. Kenapa kau bertanya tentang ini? Di mana gurumu? Untuk apa aku memberitahumu? Klinik TCM Tongren di ibu kota. Ibu kota. Tenang saja. Aku orang baik. Aku orang baik. Tampan sekali, tampan apanya?
hanya seorang penari. Jangan biarkan aku bertemu dia lagi. Di mana batu giok? Tuan Lin. Batu abu-abu ini mengandung energi yang luar biasa. Jika bisa mengungkap rahasianya, pasti akan menjadi sumber energi baru yang besar di dunia medis. Bisa berhubungan dengan kedokteran. Menarik. Profesor Lin, teknologi penelitian ini, Grup Lin telah menginvestasikan 10 juta dalam dana penelitian. Aku segera memanggil orang untuk menghubungimu. Bagus sekali. Terima kasih Tuan Lin. Suye, aku sudah mengambil alih. Keluarga Lin mengelola aset senilai miliaran. Nanti. Ah. Kalian paparazzi benar-benar mengganggu. Bisakah kalian tidak mengikuti aku lagi? Tidak masuk akal. Cukup. Jangan berpura-pura lagi. Bilang saja, kamu mau tanda tangan atau wawancara eksklusif. Selesaikan cepat dan pergi. Jangan ganggu urusan pribadiku. Ini. Maaf. Aku tidak mengenalmu. Bangsat. Kamu pasti sengaja. Aku tidak percaya kamu tidak mengenalku, Anlan. Pusat latihan energi. Energi batu spiritual kualitas rendah ini sudah aku sedot habis. Besok pergi ke rumah sakit Tongren. Ambil batu spiritual bekas. Ambil hanya formasi spiritual. Anak muda, kamu yang sakit, bukan aku. Justru kamu yang sakit. Kenapa kamu mencaci? Oh, apa kamu datang untuk mencari masalah? Kamu yang sakit. Seluruh keluargamu juga sakit. Kamu memang sakit? Ginjal lemah. Aku sendiri dokter. Aku tahu apakah aku sakit atau tidak. Tolong pergi dari klinik Tongren kami. Wang Wuping tidak beralasan. Lin Lao, dia memang datang ke klinik kita untuk mencari masalah. Masuk tanpa berobat. Malah bilang aku ginjal lemah. Aku sendiri dokter. Aku tahu apakah ginjalku lemah atau tidak. Berikan tanganku. Kamu benar, sahabat. Kamu memang lemah ginjal. Mulai sekarang jangan begadang terus. Teman muda, kemampuan pengobatanmu luar biasa. Bolehkah aku tahu maksud kedatanganmu ke klinik pengobatan Tongren? Beli bahan obat. Bahan obat ada. Aku juga nggak tahu kamu masih punya yang ini nggak? Aku punya banyak batu spiritual abu-abu seperti ini. Boleh aku tanya, teman muda, batu spiritual abu-abu ini asalnya dari mana? King King memberikannya padaku. Harga di dinasti Ming dulu cukup mahal. King King memberimu. Itu artinya hubungan kalian baik. Biasanya, aku mau beli beberapa. Ini barangnya nggak murah. Begini, aku sedang meneliti nilai pengobatan batu spiritual kura-kura. Aku rasa kamu coba nggak masalah. Kalau kamu mau bantu aku sedikit, aku bisa membuatmu bergabung. Bantu apa? Kamu kan pacar King King. Jadi bukan orang luar lagi. Cicitku hari ini ada pesta reuni teman sekelas. Tapi aku harus pergi menemui pasien beberapa hari. Aku ingin kamu menjemput dan membawanya pulang. Tuan tua ini orangnya jujur. Aku juga nggak enak memaksa. Kalau mau dapetin batu spiritual bekasnya, nanti beritahu dia kegunaan asli batu spiritual itu. Baik. Aku lagi ulang tahun bareng sahabatku di KTV di Hao. Bilang ke kakek. Aku sudah dewasa. Nanti kalau sudah selesai aku sendiri yang pulang. Aku akan ke sana cari kamu. Wah, gadis cantik kampus kita. Lin, ada apa nih? Aku nggak tahu. Aku sudah dewasa kok, tapi kakek masih nganggep aku. Tanya aku, paling cuma soal kakekmu apa ya?
Si kakek kuno itu nggak bakal ngelakuin itu. Mungkin muridnya. Dengan wajah secantik gadis kampus kita ini. Kalau ketemu kamu pasti langsung jatuh cinta. Sekarang si tuan muda Xiao punya satu musuh cinta lagi nih. Hahaha. Sekarang si tuan muda Xiao punya satu musuh cinta lagi nih. Hahaha. Aduh. Mahasiswa miskin, mana mungkin bisa ngalahin Tuan Muda Xiao yang keren. Tuan Muda Xiao kan kamu yang ngurusin. Kamu janji. Siapa Liu Qian? Kakekmu suruh aku jemput kamu pulang. Aku Lin Qian. Aku sekarang gak mau pulang. Itu urusanmu. Keluar dari sini. Kalau begitu aku tunggu kamu. Wah, langsung tatap mata ya. Xiao Xiao, kamu dapat musuh cinta lagi nih. Bau darah yang menyengat. Si cupu bego itu cocok jadi musuh cinta Xiao Xiao. Lucu banget, bener-bener ngocok perut. Kayaknya dia belum pernah ke tempat semewah ini. Hahaha. Enggak. Aku mau ke toilet dulu. Hahaha. Kalau kamu ada urusan, mending pulang dulu aja. Bilangi sendiri ke kakekku. Gak apa-apa, aku sudah janji sama kamu. Kakek, aku tunggu di sini ya. Tolong, kamu mau ngapain? Roro, kamu kenapa? Hei, tadi ada pria tua berani godain Roro. Aku langsung kasih beberapa tamparan, biar dia kapok. Bro Chen, tadi kamu keren banget. Pasti dong. Cari cowok ya harus yang kayak aku. Jangan cari yang cuma bisa makan dan penakut. Iya kan? Siapa? Itu dia, berdiri. Aku yang pukul dia. Dia godain pacarku. Tentu saja aku harus pukul dia. Berani pukul aku. Kamu tahu aku siapa? Aku ini siapa coba? Ayahku Chen Hai. Di lantai saya kamu berani pukul temanku. Biar kakekmu datang juga nggak guna. Di depan Tuan Long kamu berani pukul temanku. Biar kakekmu datang juga nggak guna. Kamu itu Tuan Long. Aku nggak tahu dia temanmu. Maaf. Aku benar-benar nggak tahu dia temanmu. Maaf. Maaf. Siapa yang peduli sama kamu? Aku ganti rugi? Aku ganti rugi. Aku ganti 1 juta. Tuan. Minta maaf saja nggak tulus. Muka jelek siapa? Hari ini, mau putusin dagingmu, atau biarkan pacarmu nemenin aku semalam. Bro. Tuan. Jangan maafkan aku. Maafkan aku ya. Aku salah. Musuh itu sebaiknya diselesaikan, bukan dibuat tambah ribet. Dia mungkin sudah takut sampai bego lihat situasi ini. Tapi Xiao Nan lebih bego lagi. Kelewatan. Kalau begitu aku tunjukin yang lebih kelewatan. Song, kamu baik-baik saja. Belum tidur juga. Hahaha. Aku salah, jadi maksudmu, pacarmu yang nemenin aku semalam ya? Benar-benar pengecut ya? Tuan, aku salah. Bawa dia ke kamar Bos Li. Nggak bisa gini. Mau ngapain? Mau ngapain sih? Mau ngapain? Turunin aku. Turunin. Kok kamu berani? Kamu lebih berani dari semua pria di ruangan ini. Hahaha. Nona, kalau kalian bersaudara. Ketua kelompok juga harus berbagi keberuntungan. Bilang ke bosmu. Ayo. Ini. Tuan Long, aku jarang punya saudara sebaik kamu. Kamu ini apa sih? Merusak urusanku. Karena aku janji sama kamu untuk antar dia pulang. Gampang. Tunggu aku selesai tidur.
Kamu. Sekarang juga aku kirim kamu ke neraka. Bro, bunuh dia. Ah, Ah. Gak nyangka kamu juga seorang petarung. Jangan kira masih muda. Bisa sedikit ilmu pukul-pukulan langsung merasa jago banget. Hari ini Tuan Long akan buat gurumu sadar. Tuan Long itu petarung kelas 1. Menjadi raja di ibu kota bukan tanpa alasan. Hari ini Li akan beruntung menyaksikan. Tuan Long bertindak. kalian berdua cepat pergi. Jangan urusin aku. Pergi. Kalian jangan harap. Hari ini kalian bakal tahu, apa akibatnya kalau berurusan sama petarung kelas 1. Kamu. Cuma segitu. Gaya banget ya. Ternyata kamu guru besar, petarung. Petarung ya. Kamu ini kayaknya orang yang latihan ilmu gaib ya. Kamu mau mati gimana? Brosu, jangan gitu dong. Itu melanggar hukum loh. Iya. Bunuh orang itu melanggar hukum. Jadi, Tuan Su. Tuan Su, aku ini kecil tapi nggak tahu siapa kamu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Aku siap ganti rugi 10 juta. 10 juta? Tolong lepaskan aku. Iya. Kamu malah hancurin 3 tahunku. Masih lebih cepat dapat uang dari hitam makan hitam. Masu. Terima kasih ya hari ini. Sama-sama. Aku cuma janji sama kakekmu buat jemput kamu pulang. Oh iya? Mulai sekarang jauhi orang yang namanya Sionan itu. Dia bukan orang baik. Masu. Jangan-jangan kamu mau naksir aku ya? Oh, Masu. Jangan-jangan kamu suka sama aku ya? Bakat alami itu bawaan lahir. Dengan latihan bersama Gong dan Dandang bisa tingkatkan kemampuan. Kalau begitu apa artinya? Kakekku nggak bakal setuju sama kamu deh. Ini hadiah buat kamu. Dadah. Panas. PR-nya berhasil. Akhirnya aku bisa memperbaiki tubuh lemah ini. Membersihkan hati dan membuang dosa. Menguatkan akar dan memupuk energi. Akhirnya merasa nggak terlalu lemah. Tuhan. Wah, bau banget ya. Uang di kantong tinggal lebih dari 10 juta. Masih terlalu miskin. Demi formasi pengumpul energi, demi benda pusaka, demi rencana besar latihan spiritualku, harus terus cari uang. Demi formasi pengumpul energi, demi benda pusaka, demi rencana besar latihan spiritualku, harus terus cari uang. Nona An, sudah Ji Anda disebut oleh netizen sebagai akting alami. Apa pendapat Anda tentang itu? Saya benci itu. Aku dengar adikmu jadi koma setelah lahir. Benarkah itu? Tidak bisa saya jawab. Ada yang bilang Anda sama bintang terkenal Zhang Tingfeng jatuh cinta karena main film bareng. Sudah pacaran diam-diam katanya. Kalau kamu percaya omongan ini, aku laporin kamu fitnah. Tahu, Alan, berkat film ini, penggemarmu melejit. Sudah jadi nomor 1 seantero negeri. Sudah jadi terkenal banget. Bintang besar. Gimana perasaanmu soal itu? Sampai-sampai takut keluar rumah pakai kacamata. Nona kedua. Masih muda ya, Pak? Ini, kalau boleh tahu,
gimana rasanya pacaran sama Alan? Saya nggak kenal dia. Minggir dulu, tunggu aku sampai. Ah, pasti sengaja. Obat warisan leluhur bisa menyembuhkan segala penyakit, penyakit sulit dan aneh. 1 butir langsung berkhasiat. Alan, Kamu kan bintang besar. Masa percaya omong kosong kayak gitu? Kalau kamu mau cari pengobatan buat adikmu, aku bisa cariin rumah sakit luar negeri. Jiang Chenfeng, jangan ikut-ikutan. Aku nggak butuh kamu atur-atur. Kalau kamu terus nyebarin fitnah kita pacaran, jangan salahin aku kalau aku nggak sopan. Alan, aku juga niat baik. Aku tahu adikmu sakit. Aku langsung cari rumah sakit lokal supaya adikmu bisa diobatin. Sial? Bukan. Obat warisan leluhur. Khusus buat pasien koma. Khusus buat pasien koma. 1 butir langsung berkhasiat. Obatmu beneran bisa nyembuhin pasien koma. Tentu saja. Haha, 1 butir langsung berkhasiat. Suara orang ini kok kayak familiar ya? Alan, jangan percaya dia. Lihat dia nutupin diri rapat-rapat. Sekilas kelihatan jelas penipu. Jiang Chenggong, adikku sudah pindah 12 rumah sakit. Sudah 3 bulan terbaring di ranjang. Kalau ada sedikit harapan, aku nggak bakal nyerah. Minggir. Aku mau 1 butir. 1 butir harganya 1.000.000 yuan. Oke. Kartu ini pas ada 1.000.000 yuan. Pan Hai. Jangan percaya dia. Kamu ini udah kayak orang gila pengen duit. 1 butir obat dijual 1.000.000 yuan. Kenapa nggak kamu aja yang rampok? Berani-beraninya kamu nipu di depan aku. Percaya nggak kalau aku hancuri lapakmu? Aduh. Pergi sana. Satpol PP datang. Haha. Satpol PP datang. Lihat kamu mau nipu gimana lagi? Satpol PP datang. Mau beli. Kalau nggak bakal dapat. Beli. Oh iya, teman di tanah sana. Kayaknya kamu sering begadang sampai lemas ya. Mau beli 1 butir juga? Buat tambah stamina. Beneran? Tentu saja. Alan, jangan dengar omong kosong dia. Senjata aku nggak abal-abal. HMPH. Menjijikan. Alan. Satpol PP ada. Kayaknya jualan di pinggir jalan nggak bakal berhasil. Kalau nggak ada Alan jadi korban hari ini, kayaknya nggak bakal laku sama sekali. Sekarang langsung aku kirim. Xiao Hao. Kamu sudah tidur 3 bulan. Kapan kamu bisa bangun? Yeah. Xiao Hao, obat ini ternyata benar-benar bisa menyembuhkan kamu. Aku kira aku ketemu penipu lagi. Aku harus benar-benar berterima kasih padanya. Obat seharga 100 juta per butir sudah ada yang beli secepat ini. Mau beli? Hanya untuk wilayah Beijing. Harus bayar uang muka dulu. 10.000? Cuma di Beijing. Uang muka sudah aku kirim. Sampai ketemu besok. Di rekening sudah masuk 100.000. Sudah masuk 100.000. Cepat sekali. Memang benar ada uang. 1 butir obat dijual seharga 100 juta. Ini jelas penipu, kan? Makanya aku suruh dia datang langsung. Mau nipu aku? Shanggong Xiaosui malah gak mau kasih dia makan kenyang. Kakak sepupuku, besok kamu juga ikut lihat keributannya. Besok aku harus dinas luar. Kakak sepupu, sejak kembali dari Longcheng, kamu jadi seperti orang yang berbeda. Kamu sudah pegang kendali keluarga Lin. Kok masih sekeras itu? Aku benar-benar gak tahu apa yang sudah kamu alami dulu. Itu semua cuma muka tebal saja. Sekarang aku masih ingat tentang Mantis. Aku hanya bisa menyusup ke keluarga Ye di Beijing untuk melindunginya. Kapan aku bisa menemukan kamu? Hei kakak sepupu, lagi kangen pacar ya? Dasar kamu. Profesor Lin bilang batu giok bisa menyembuhkan penyakit adik ipar. Menurutku kamu harus buru-buru beri hadiah untuk batu giok
itu. Aku sudah kasih hadiah selama lebih dari seminggu, tapi belum ada kabar juga. Aku juga nggak tahu itu benda sebenarnya ada atau nggak. Ayo pergi. Orang yang nyuri batu jiuling kamu, Suye, lagi sembunyi di sini. Berani-beraninya ngambil hak keluarga Shen. Hari ini juga aku potong tangannya. Suye. Berhenti. Nyangkut barang keluarga Shen masih mau kabur. Suye, batu jiulingku ada di kamu, kan? Nona ini, kamu kan bilang gak hilang barang. Kenapa sekarang malah bilang aku yang nyuri? Bukan maksudku begitu. Jangan banyak omong. Serahkan batu jiuling itu. Tunggu dulu. Suye, batu jiuling itu sangat penting buat keluarga Shen kami. Sungguh penting. Tolong kembalikan padaku. Aku akan ganti rugi. Xiaoru, ngapain kamu buang-buang waktu sama pencuri ini? Nak, serahkan batu jiuling itu. Aku bisa maafin kamu. Ngancem aku. Cuma pakai orang-orang rendahan kayak kalian. Orang terakhir yang berani ngomong kayak gitu ke aku sudah mati. Hehe, dikelilingi pengawal penari aku. Berani-beraninya masih sok akrab. Kalau kamu cari mati, aku akan penuhi keinginanmu. Kalau kamu cari mati, aku akan penuhi keinginanmu. Kamu bilang gimana mau penuhi keinginanku? Tuan Su, aku mohon, lepaskan ayahku. Dia mau bunuh aku. Kenapa aku harus lepaskan dia? Kalau kamu mau lepaskan ayahku, apapun yang kamu minta, aku siap lakukan. Namamu siapa? Shen Qingru, aku Shen Qingru. Terima kasih, Su Ye. Batu jiuling yang kalian cari, ada padanya. Batu jiuling. Ternyata batu jiuling memang ada di tanganmu. Kenapa masih mau rebutan? Nggak berani? Nggak berani. Su Ye, batu jiuling ini sangat penting buat keluarga Shen kami. Bisa nggak kamu kembalikan? Gini aja. Kamu cium aku sekali. Kamu cium aku sekali. Aku kasih cemilan ke kamu. Kalau aku nggak mau cium kamu, ya udahlah. Tunggu dulu. Aku mau kok. Emangnya cium sekali aja nggak cukup? Batu biling itu sekarang jadi milikmu. Kamu. Batu biling. Sekarang kamu bisa mengandalkan keluarga Shangguan. Haha, bajingan. Gimana bisa sekejam itu sih? Ini kan ciuman pertamaku. Orangnya jago bela diri. Misterius banget. Bisa jadi teman. Tapi bukan musuh. Xiao Luo. Kayaknya dia tertarik sama kamu. Haha, dan ganteng pula. Kalau dia benar-benar jadi bagian keluarga Shen kita, maka keluarga Shen pasti bisa sejajar dengan 4 keluarga besar di ibu kota. Bapak, kamu ngomong apa sih? Aku nggak mau nikah sama dia. Haha. Kamu lagi? Tiap kali aku naik lift selalu bareng kamu. Terus bilang nggak ngikutin aku. Aku nggak percaya kamu nggak kenal aku. Mau pura-pura cuek biar aku tertarik. Aku kasih tahu ya, aku nggak mau kena tipu sama kamu. Hei, aku ini artis top loh, lagi ngomong sama kamu. Kamu nggak jawab apa-apa. Namamu siapa? Kamu jangan-jangan gay ya? Mau ngapain sih? Aku cuma mau tanya nama kamu aja. Namaku Suye. Aku tahu. Cepat minggir dong. Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Meraba wanita itu melanggar hukum. Tahu, kamu masih muda. Jangan sampai salah jalannya. Liontin Giok ini siapa yang kasih? Jiang Chen, aku cuma punya teman. Kenapa? Dunia ini sifat aslinya bisa ganggu pikiran orang. Kalau lama-lama sama kamu, bisa dikendalikan orang. Dia mau nyakitin kamu.
Rasakan ini. Sekarang merasa lebih lega, kan? Jauh lebih enak. Aku selalu kira kondisi mentalnya buruk. Ternyata adik sakit. Ternyata karena si bangsat Jiang Chenggong. Tunggu saja. Ini jadi milikku. Obat Yang Ning, khusus buat orang koma. Khusus buat orang koma. 1 butir langsung ampuh. Obatmu benar-benar bisa sembuhin orang koma. Tentu saja. Haha, 1 butir langsung ampuh. Suara orang ini kok agak familiar ya? Apa jangan-jangan dia? Tolong sampaikan terima kasih ke kepala keluarga Shen yang bantu aku cari batu giok. Asal bisa sembuhin penyakit ibuku. Posisi agen 4 provinsi Jianghe di grup Tianyu akan kuberikan padamu. Terima kasih banyak, Nona Shangguan. Nona Shangguan. Nona Shangguan. Entah kenapa, batu giok ini sama sekali tidak berpengaruh pada penyakit nyonya. Kenapa bisa begini? Profesor Li, bukankah Anda bilang kalau dapat batu giok ini pasti bisa menyembuhkan penyakit ibu saya? Energi dari batu giok ini sepertinya sudah habis terpakai. Jadi tidak berfungsi lagi. Nona Shangguan, soal agen itu, keluar dari sini sekarang juga. Ambil barangmu dan pergi. Ambil barangmu dan pergi sekarang juga. Sekarang jadi masalah. Sepertinya harapan kebangkitan keluarga Shen harus diletakkan pada Suye itu. Nanti suruh Xiaolu lebih dekat dengannya. Kenapa dia di sini? Dia benar-benar berani datangnya. Apa dia benar-benar punya nyali buat masuk ke sini? Dan suruh Profesor Lin keluarkan ibuku dari sini. Suye. Shangguan Xiao Sui. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu? Di mana pasiennya? Meski sudah kenal, tapi harga 1 miliar. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Meski sudah kenal, tapi harga 1 miliar. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Suye. Siapa sih yang gak kenal kamu? Ngapain sih kamu sok misterius di depanku? Hari ini, karena hormat sama sepupuku, aku bisa memaafkan kamu. Tapi tolong, segera pergi. Aku gak mau lihat kamu lagi. Ngomong sedikit, aku mau ketemu pasien. M.A. Suye, kamu bisa sembuhin penyakit ini. Sangat mudah, makan obatku. Pasien langsung sembuh. Omong kosong, di dunia ini. Mana ada obat yang efektif buat penyakit Alzheimer? Aku kira kamu orang baik. Aku bahkan ingin menjadikanmu muridku. Ternyata kamu cuma tukang ngomong kosong. Penipu dan tukang tipu yang licik. Kamu mau aku jadi muridmu? Cukup, Suye. Profesor Lin adalah guru besar kedokteran. Profesor Lin juga satu-satunya dokter di dunia yang mampu menyembuhkan pasien Alzheimer stadium akhir. Profesor Lin ingin menerima kamu jadi murid. Itu kehormatan seumur hidupmu. Tapi, beruntung hari ini Profesor Lin bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Kalau tidak, dunia pengobatan tradisional bakal dapat 1 pecundang lagi. Beruntung hari ini Profesor Lin bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Kalau tidak, dunia pengobatan tradisional bakal dapat 1 pecundang lagi. Ilmu belum mahir. Kamu masih berani omong sembarangan. Reputasi pengobatan tradisiku hancur karena orang sombong dan bodoh sepertimu. Aku bilang bisa sembuh ya bisa sembuh. Makan obatku, dia langsung sembuh. Ye King, kenapa kamu bisa berteman dengan penipu seperti dia? Kamu bilang kamu bisa sembuh, beritahu aku, apa itu penyakit Alzheimer? Aku nggak tahu, beritahu aku, siapa 10 dokter terkenal di Tiongkok kuno? Aku juga nggak tahu, beritahu aku, dari 4 diagnosis dan 6 teknik, kamu jago yang mana? Semuanya nggak bisa, beritahu aku, teori Yin dan yang dalam pengobatan tradisional, teori 5 gerakan dan 6 udara, teori meridian, teori 3 asal, kamu ahli yang mana? Yang kamu sebutin itu semua aku nggak jago. Jenis-jenis nadi dalam pengobatan tradisional, apa yang kamu bilang? Aku sama sekali nggak ngerti. Tukang obat tradisional yang busuk. Pergi sana. Kalau kalian nggak mau berobat, ya sudah, anggap saja batal. Tapi uang muka nggak akan saya kembalikan. Suye. Uang keluarga Shangguan itu bukan buat dibuang-buang. Belajar sedikit kulitnya saja, langsung pamer dan menipu. Bicara sembarangan bisa menyembuhkan penyakit yang nggak ada obatnya. Orang kaya kamu ini, bukan cuma bikin pasien terlantar, tapi juga mencemarkan nama baik pengobatan tradisional kita. Kembalikan uangnya ke Nona Shangguan. Jangan pakai kebodohan kalian untuk mengukur kemampuanku.
Kalau kamu nggak bisa sembuhin pasien ini, bukan berarti aku nggak bisa. Aku yang bodoh? Kamu ngerti apa? Kalian yang bilang pengobatan tradisional malah berani sebut aku bodoh. HMPH. Memang aku nggak paham pengobatan tradisional. Tapi tingkatanku itu bukan sesuatu yang bisa ditampung oleh pengobatan tradisional. Hahaha, tingkatanku apa coba? Kalau kamu mau tahu, aku akan tunjukin tingkatanku ke kalian. Sihir tangan dewa. Sihir tangan dewa. Ini tingkat apa coba? Aku sudah bilang, tingkatanku itu kalian sama sekali nggak paham. Suye, aku salah. Aku mau beli obatmu. Obatku bukan barang yang bisa kamu beli seenaknya. Aku tambah uang. Tidak untuk dijual. Tahan dia. Kalau kamu mau bertindak. Suye, aku harus menyembuhkan penyakit ibuku. Aku cuma mau obat yang kamu pegang itu. Jangan paksa aku dengan alasan yang muluk-muluk. Kalau begitu, ayo bertindak. Kamu mau bertindak. Tenang saja, Profesor Lin. Aku tidak akan menyakitinya. Suye, maaf ya, asal bisa menyembuhkan ibuku. Kamu mau aku bagaimana? Minta maaf pun aku siap bertindak. Ayam kampung juga berani merebut barangku. Inilah penjaga legendaris keluarga Shangguan. Moklau. Moklau, tolong jangan bunuh dia. Suye, Moklau adalah master bela diri. Kamu tidak akan menang melawannya. Serahkan obatnya sekarang juga. Aku akan menggantinya. Nak, serahkan obatnya, aku maafkan kamu. Nak, serahkan obatnya, aku maafkan kamu. Mati. Aku bahkan tidak bisa menahan aura membunuhnya. Tingkatannya seperti ini. Sudah berapa banyak orang yang dia bunuh? Moklau? Moklau. Moklau adalah master bela diri. Ini tidak mungkin. Master bela diri cuma segini. Kamu mau ngapain? Berani menyerang aku. Hari ini aku akan menggantikan sepupumu untuk mengajarimu pelajaran. Kamu mau ngapain? Brengsek, lepaskan aku. Baiklah, aku akan bilang ke kakakku. Suami kakakku, aku salah. Tolong lepaskan aku. Aku bukan suami kakakmu. Kamu tidak boleh pergi. Kamu masih mau bertindak. Suami kakakku, tolong selamatkan ibuku. Asal kamu mau kasih obatnya. Pukul aku berapa kali pun aku terima. Kamu ini gila ya? Kamu ada obatnya. Minggir, aku tidak mau. Suami kakakku, kasih obatnya saja. Kalau tidak, pukul aku sampai mati juga boleh. Kamu kira aku nggak berani bertindak? Kamu kira aku nggak berani bertindak? Suami kakakku, kamu nggak suka sepupuku ya? Kalau begitu, mau nggak aku jadi wanita kamu? Asal kamu kasih obatnya, aku mau nikah sama kamu. Bagaimana? Baiklah, baiklah, kasih saja. Jangan, kalau tidak mau, aku simpan saja. Bagus sekali. Aku, Shangguan Xiaosui, pegang kata-kata. Mulai sekarang aku jadi milikmu. Oke, lepaskan, lepaskan. Drama murahan ingat transfer uangnya. Jelek? Aku bilang aku jelek. Aku ini ratu kecantikan di ibu kota. Tahu, sebenarnya kamu punya berapa rahasia? Dia kan bukan suami sepupuku. Nikah sama dia juga nggak buruk. Shangguan Xiaosui, kenapa kamu malah tertarik sama psikopat itu? Alan, ini rumahmu ya? Pertama kali datang, mohon bimbingannya. Tubuh yang sangat indah. Tenang saja. Aku pasti akan memotretnya dengan sangat bagus. Panas sekali. Panas. Kamu kan selebriti besar. Kalau nggak mau nama baikmu hancur.
Lan, kamu tahu betapa aku mencintaimu. Sepatu itu aku belikan seharga 20 juta buat kamu. Mau nggak kamu jadi budakku dengan baik? Kenapa harus ketahuan aku? Panas. Panas. Baik. Sekarang aku buat kamu merasakan dinginnya. Panas. Baik. Sekarang aku buat kamu merasakan dinginnya. Kamu tahu seberapa besar aku mencintaimu. Aku sudah habiskan 20 juta untukmu. Kamu siapa? Sialan, pergi sana. HMPH. Mencari mati, ya. Ah, Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. kalau kamu bunuh aku, kamu juga melanggar hukum. Kalau kamu cewek, aku sekarang juga kasih kamu. Aku punya uang. Aku punya banyak uang. Dewa, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kalau kamu bunuh aku, kamu juga melanggar hukum. Kalau kamu cewek, aku sekarang juga kasih kamu. Aku punya uang. Aku punya banyak uang. Berapa banyak? 200 juta. Maju. Pergi sana. Baik-baik. Terima kasih, pahlawan muda. Terima kasih, pahlawan muda. Orang sejahat itu. Apa mungkin aku biarkan dia hidup di dunia ini? Baik, bunuh hatinya dulu. Sekarang bunuh jiwanya. Apa yang terjadi? Iya. Bajingan. Berani merusak urusanku, memeras uangku. Ku harap kau mati dengan cara buruk. Pertama bunuh pengejarmu. Lalu hancurkan jiwamu. Panas banget. Suye, aku mau. Aduh, Suye. Aku mau kamu. Aduh. Bangunlah. Suye. Dasar makhluk jahat dan setengah manusia. Racun obat bius yang sangat jahat. Ah. Aduh. Aku mau. Langit Taihang, pasukan bayangan tanpa jejak. Usir setan dan halau iblis. Istana selatan yang dalam. Penuh kebijaksanaan dan kejernihan. Kehidupan damai saat ini. Tubuh ini sedang penuh semangat darah muda. Hampir tidak bisa dikendalikan. Tapi kalau terus begini, nanti akan menimbulkan iblis dalam hati. Tapi aku juga gak bisa manfaatin keadaan ini. Energi spiritual terlalu dingin dan suram, dan terlalu kuat untukku. Mending aku bersihkan dulu, dan buat jadi alat pelindung. Kebetulan besok aku mau minta batu bekas ke Lin Lao. Aku kasih ke kamu, sayangku.
Ternyata cuma mimpi basah. Ini baju Suye. Suye. Aku mau. Suye, bajingan kamu, berani lakukan hal seperti ini padaku. Gak boleh, aku gak bisa lapor polisi. Kalau sampai ketahuan orang, hidupku bakal hancur. Aku akan bunuh kamu. Kemarinnya kamu kan? Kemarinnya kamu kan? Gak usah makasih. Aku ganteng gak? Lumayan lah. Dasar kepala besar. Aku peringatkan kamu. Kalau berani gak hormat sama aku lagi, hati-hati aku gak bakal sopan lagi. Aku akan bunuh kamu. Tusuk sampai mati. Aku gak punya waktu buat main sama kamu. Buktinya jelas. Masih mau bilang salah paham apa lagi? Suyan, kamu bajingan. Aduh, guru datang. Baru kemarin aku tahu tingkat keahlian medis senior sangat tinggi. Aku yang bodoh gak mengenali orang hebat. Semoga senior mau menerima aku jadi murid. Aku tidak menerima murid. Aku tidak menerima murid. Kalau senior mau menerima aku jadi murid. Aku siap seumur hidup melayani senior seperti anjing dan kuda. Hanya 3 butir. Kalau senior butuh batu abu-abu. Tak terhitung banyaknya. Aku rela serahkan semuanya pada senior. Karena niatmu belajar sangat kuat. Maka aku akan ajarkanmu ilmu meracik pil. Bisa belajar sampai mana tergantung nasibmu. Guru di atas. Terimalah hormat dari muridmu. Beberapa waktu lalu aku kesulitan dana. Jadi aku cari orang buat investasi proyek penelitian batu bersinar. Batu bersinar pakai dana besar, aku harus memberi kabar ke dia. Aku akan telepon dia sekarang juga. Oke. Dr. Lin. Sakitku belum sembuh. Aku tunjukkan padamu. Kamu sibuk saja hehe. Guru, aku sudah kembali. Zuoye, kenapa kamu di sini? Suye, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan sama guruku? Dokter Ye, dari nadi yang dia periksa. Kondisi tubuhmu sudah tidak terlalu bermasalah. Cukup minum obat tepat waktu saja. Oh, aku mengerti. Kamu juga tertarik sama Lingxi? Ya, makanya kamu jadi murid di bawah guruku. Jadi sekarang kamu murid di klinik Tongren. Xiao Yezi, bukannya kamu sombong? Dulu dingin banget, sekarang sudah jadi bawahanku. Ya, ayo, panggil aku senior, biar aku dengar. Berani banget. Ye King, kamu jangan gak hormat sama guru besar. Guru? Kamu bilang apa? Guru besar. Biar saya teriak-teriak. Ini jadi gak sopan dong. Kamu jangan lama-lama, cepat temui guru besarmu. Guru King masih anak-anak. Masih ceroboh dalam bertindak. Jangan dibalas, Pak. Nanti saya yang urus dia. Dia kelihatan juga nggak lebih dari aku. Guru. Guru besar. Kembali ke kamarmu. Kalau kamu berani gak hormat sama guru besar lagi, akan diusir dari murid-muridnya. Nanti sudah tamat deh. Selesai, guru besar sudah gila. Mengangkat bocah kecil jadi guru. Gimana aku bisa angkat kepala di depan teman-teman nanti?
Apa jangan-jangan aku salah paham? Master sama King bukan pasangan? Ya, syukurlah begitu. Kalau enggak, urusan keluarga bisa berantakan. Master dan investor pergi dinas keluar kota. Baru balik lusa. Gak apa-apa, lusa juga gak masalah. Iya. Kian R sudah pulang belum? Aku ada hadiah buat dia, Kian R. Lihat waktu? Ya, seharusnya dia sudah pulang. Kakek, aku sudah pulang. Kak Su juga di sini, ya. Bukankah aku sudah bilang supaya kamu menjauh darinya? Bukankah aku sudah bilang supaya kamu menjauh darinya? Waktu itu aku memang gak banyak membantu. Harusnya malah berterima kasih sama Kak Su. Dia yang nyelamatin Kian R. Dia yang nyelamatin Kian R. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kakek, nanti aku ceritain, ya. Kak Su, kantong wewangiannya mau jabat tangan sama kamu. Nih, kamu gitu tuh nggak sopan banget. Tangannya kotor. Dia teman sekelasku. Kamu gitu bikin aku malu banget. Gak apa-apa, sayang. Mungkin Kak Su itu agak perfeksionis soal kebersihan. Si Su, kamu kemarin itu udah ganggu urusanku. Mulai sekarang, jauhin dia, ya. Kalau Kak Su nggak mau aku di sini, Kian R, aku pamit pulang dulu. Suye, kamu kok bisa gitu? Sih, Xiaonan kemarin luka. Datang mau ambil obat sekaligus mau antar aku. Kamu gitu. Gimana aku bisa hadapin teman sekelasku nanti? Dong. Kian R, ini kamu pegang dan bawa terus ya. Kapanpun, jangan sampai dilepas. Kian R, cepat terima, deh. Oke deh. Lilau, aku datang lagi lusa, ya. Aroma dari Xiaonan itu bukan bau penari. Apa mungkin di dunia ini juga ada orang jahat? Hahaha, benar-benar wanita mempesona. Manis aja nemenin para om-om senang-senang. Tolong, kalau nggak aku. Kamu teriak, makin kamu teriak, makin aku semangat. Nggak ada yang melarang kok. Tolong aku. Terus teriak aja, terus teriak sampai serak pun nggak bakal ada yang nolongin. Hahaha. Mas, tolong aku. Terus teriak sampai serak pun nggak bakal ada yang nolongin. Hahaha. Mas, tolong aku. Di tempat jelek kayak gini, mana ada orang? Suye, aku mohon tolong selamatkan aku. Berhenti. Kalian lanjutkan saja, jangan halangi jalanku. HMPH, gadis kecil ini jelas kenal kamu. Pasti dia mau diam-diam kabur buat lapor polisi. Hahaha, jangan lihat. Oh, Kamu cukup sombong ya. Aku benar, kan? Susah-susah aku dapat yang sehebat ini. Gak boleh kamu rusak. jadi, lebih baik kamu mati saja. Lepaskan aku. Kamu ini kenapa sih ganggu aku? Lepaskan. Tuhan, kasihanilah aku. Gadis ini aku gak mau. Aku kasih ke kamu saja. Suyan, tadi kenapa kamu tega nggak nolongin? Kenapa aku harus nolongin kamu? Kamu mau ngapain? Kamu bilang kali ini mau tukar apa buat nyelamatin aku? Jangan. Tenang saja. Aku gak tertarik sama wanita yang gak tahu malu. Bajingan, kamu ngomong siapa yang nggak tahu malu? Jangan ikut-ikutan aku. Siapa juga mau ikut sama bajingan kayak kamu? Kamu bisa antar aku pulang nggak? Aku takut. Gak bisa. Kok kamu pelit banget sih? Nggak ada sikap gentleman sama sekali. Aku gak mau ngomong manis sama wanita yang gak tahu malu. Kamu yang nyuri ciuman pertamaku. Kamu malah bilang aku yang nggak tahu malu. Ciuman pertama. Kamu juga bisa gak ngasih,
kan, demi sebutir batu roh. Sampai rela jual tubuh sendiri. Masih bilang kamu tahu malu. Kamu nggak ngerti. Batu roh itu satu-satunya jalan aku untuk meraih kebebasan. Keluarga Shen sedang terancam. Kalau nggak bisa nyambung sama keluarga Shangguan, aku bakal jadi alat untuk perjodohan keluarga. Aku nggak mau jadi alat. Kamu tahu nggak? Sampai sejauh ini, aku juga nggak mau semua usaha sia-sia. Aku, Lin Qingyao, sudah melakukan semua ini karena aku nggak mau jadi alat perjodohan keluarga. Kenapa aku? Kenapa aku masih ingat dia? Demi kebebasan, bukan cuma soal satu ciuman. Bahkan kalau harus jual tubuh, aku rela. Ada seorang wanita yang lebih hebat darimu. Ayo pergi. Mau kemana? Antar kamu pulang. Boleh nggak aku ke rumahmu dulu? Batu jiwa yang aku curi nggak ada gunanya. Kita gagal merapat ke keluarga Shangguan. Keluarga Ye sekarang menekan ayahku untuk menikah. Batu jiwa nggak berfungsi. Kayaknya karena aku sudah menguras energi di dalamnya. Masalah ini memang rumit banget. Gak nyangka aku baru keluar sudah kena masalah. Kamu memang punya pesona alami. Mudah bikin orang kepincut. Untuk menghindari perjodohan keluarga, sekarang cuma ada satu cara, yaitu jadi wanitamu. Jadi mata MU. Tubuhku pasti sangat menarik bagimu, kan? Kalau nggak bisa mengendalikan nasib, mending nikah sama orang yang nggak terlalu kamu benci. Apalagi kamu kuat banget, pasti bakal lindungin aku, kan? Kamu memang sangat menarik bagiku. Bukan cuma tubuhmu, aku juga benar-benar bisa memberimu kekuatan, bahkan bisa membuatmu menapaki jalan kultivasi. Tapi aku nggak mau terikat sama wanita manapun. Aku nggak peduli. Di kartu ini ada 1 miliar. Kamu cari tempat tinggal dulu. Aku kasih waktu sehari. Kamu bisa ambil uang ini dan pergi, atau pilih jadi wanitaku. Pikirkan baik-baik dan beri jawabanku. Aku ada urusan dulu, aku pergi duluan. Hei. Suye, kamu bajingan. Haha. Kamu siapa, Songnan? Kamu mau ngapain Xianger? Aku sudah nggak sabar mencicipi darah perawanmu. Xiaonan, kenapa kamu bisa jadi begini? Jangan mendekat. Ini baru aku yang sebenarnya. Kalau enggak, kamu kira aku mau mendekat sama kamu buat apa? Terlalu menggoda. Nutrisi terbaik untuk api kesedihan karena patah hati. Kalau bukan karena Xinyi di pesta kemarin, bajingan itu. Mungkin aku sudah lama mencicipi darahmu. Mungkin aku sudah lama mencicipi darahmu. Tolong, tolong, hahaha. Gak ada yang bakal nolongin kamu. Serahkan darahmu saja. Ah. Senjata dan alat sihir. Sukakak, siapa yang mau datang? Bunuh kakekmu. Kakekmu ada di bawah sana. Kira-kira butuh waktu berapa lama aku membunuh dia? Atau, kamu sebenarnya nggak peduli hidup matinya orang tua itu? Hahaha, jangan cabut dia dari sana, kasih ke aku. Maaf, Bu, ini bukan salahku. Oke deh. Ambil itu. Ekskavator. Di dunia ini, Ternyata masih ada yang bisa buat alat sakti seperti ini. Benar-benar barang bagus. nanti aku beresin kamu lagi.
kamu sudah sadar. Demi kamu. Aku sudah menggambar lingkaran sihir dengan darah terbaik. Aku sudah menggambar lingkaran sihir dengan darah terbaik. Pengorbanan segera dimulai. Darahmu akan segera menjadi milikku. Hahaha. Jangan harap Suye datang menyelamatkanmu. Dia mungkin sudah mati sekarang. Hahaha. Memang dia kuat sih. Seorang pemuda biasa saja sudah berhasil jadi petarung. Untuk membunuh dia, aku bahkan mengerahkan satu-satunya master roh pejuang di klan Suehun kami. Yang kamu maksud guru besar itu dia, kan? Gak mungkin. Ini dia pejuang tingkat guru besar. Kamu gimana bisa bunuh dia? Memang dia ahli. Aku butuh 2 jurus untuk membunuhmu. Menurutmu aku butuh berapa jurus buat bunuh kamu? Memang dia ahli. Aku butuh 2 jurus juga buat bunuh dia. Menurutmu aku butuh berapa jurus buat bunuh kamu? Apa kamu juga tahu rahasia yang dia simpan di dalam tubuhnya? Cara mengumpulkan darah segar untuk memindahkan energi. Kita bisa kerja sama. Aku bagi darahnya separuh buat kamu. Kalau aku mau semua gimana? Dasar bajingan serakah. Mau coba aku lawan sampai mati sama kamu. Kekuatan sihir pejuang guru besar yang paling kuat. Wah, sihirnya lemah banget. Kamu juga pintar hitung? Ya, lepasin aku. Aku kasih kamu benda pusaka ini. Aku cuma bikin alat sihir kelas bawah sembarangan. Tapi kamu anggap ini pusaka. Benda ini gak bisa tukar nyawamu. Benda ini bahkan gak bisa tukar beberapa butir. Kakak Su. Bisa gak kamu bikin aku pingsan dulu sebelum minum darahku? Tenang, aku gak akan minum darahmu, cuma buat ngelucu dia. Kaget banget aku, Su kakak. Aku kira kamu beneran mau minum darahku. Gak apa-apa kok. Nanti jangan dilepas lagi ya. Aku gak bisa selalu ada di sampingmu. Meski ini cuma alat sihir tingkat paling rendah, tapi sudah cukup buat melindungimu kok. Ayo pulang. Ayo pulang. Su kakak. Sekarang aku udah gak kuat. Bisa gak kamu gendong aku pulang? Di depan itu sudah klinik Tongren. Tubuhmu sudah gak kenapa-kenapa kan? Kalau begitu biar aku yang gendong. Su kakak. Kamu juga mendekatiku karena tubuhku yang spesial, kan? Dulu iya. Asyik. Terima kasih ya Su kakak. Kamu gak takut aku bohongin kamu? Su kakak. Apapun tujuanmu, aku tetap mau. Aku jujur nih. Karena tubuhmu yang spesial. Kalau kita berhubungan, kemampuan aku bisa naik drastis. Melesat banget. Kamu masih mau gak? Su kakak. Kamu baik banget sama aku. Aku juga pengen bantu Su kakak. Nanti malam aja ya. Bodoh. Aku ajarin dulu cara latihannya. Kamu masih kecil. Aku gak kecil. Aku udah 18. Aku guru kakekmu. Aku urus urusanku sendiri. Aku manggil dia kakek. Dia memanggilku istri guru. Suyan. Kamu binatang buas tak tahu malu. Hahaha. Tubuh yang begitu indah. Tenang saja, aku pasti akan memotretnya dengan sangat cantik. Panas banget. Kamu kan selebritas besar.
Kalau gak mau reputasimu hancur, mendingan kamu nurut jadi budakku. Sekarang aku bikin kamu dingin dulu. Siapa kau? Aku cabut. Siapa kau? Pergi sana. Mau mati ya? Yang menyelamatkanku adalah Suye. Aku hampir bunuh dia. Suye. Maafkan aku. Suye. Cepat buka pintu. Maaf Suye. Cepat buka pintu. Suye. Ah. Hei hei. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Suye. Maaf, terima kasih sudah menyelamatkanku. Ini habis minum berapa minumannya? Sudah larut. Cepat pulang dan tidur, sini. Aku gak mau pulang. Suye. Aku suka kamu. Aku mau ke rumahmu. Aku mau tidur sama kamu. Ke rumahmu ya, tidur di rumahmu. Aku gak mau. Aku harus ke rumahmu. Mau kemana aja terserah kamu. Ah. Hahaha. Ayo, lepaskan diri. Yang penting masih banyak waktu. Haha. Kenapa aku bawa dia masuk? Wanita ini memang merepotkan. Hang. Aku mau tidur di ranjang besar. Hehe. Ah, panas banget. Suye, kesini bantu aku ganti baju. Suye, kesini bantu aku ganti baju. Ini kamarku. Kamu cepat keluar. Jangan, 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 jangan. Aku nggak mau keluar. Kalau berani, sini coba. Aduh, panas banget. Kalau kamu nggak mau bukain, aku buka sendiri. Lagi-lagi. Oke. Besok kamu lihat sendiri siapa yang ganggu siapa. Sini, ayo, tangkap aku dong. Hahaha, sini, sini. Sini, sini. Ayo, ayo, ayo. Aku datang, aku datang. Cantik banget ini. Iya, nempel gini cantik banget. Suye, kamu mau aku jadi ulat bulu ya? Iya. Jadi sekarang kamu tutup mata dulu. Bersiap jadi kupu-kupu. Ya, Aku, ulat bulu, akan jadi kupu-kupu. Oke, jadi kupu-kupu ya. Semoga berhasil. Hei Suye, kenapa aku ada di rumahmu? Kamu ngapain sama aku? Kamu sendiri yang maksa masuk. Aku sendiri yang maksa masuk. Kamu bercanda ya? Bisa nggak kamu pakai baju dulu? Aku sedang makan. Jangan bikin aku jadi nggak nafsu makan. Aku ini cantik banget. Enak dipandang, paham? Wah, baunya enak banget. Ini buat kamu. Ini kamu siapin buat aku. Ya, boleh juga kamu. Habis makan, cuci piring terus cepat pergi. Pelit banget sih kamu. Jujur deh. Kamu semalam ngapain sama aku? Bilang jujur.
Jujur deh. Kamu semalam ngapain sama aku? Bilang jujur. Apa kamu benar-benar pengen aku ngelakuin sesuatu ke kamu? Hei, aku ini pemenang penghargaan aktris utama loh. Yang mau ngejar aku tuh ribuan. Kamu jauh banget deh. Kamu MAH jauh banget. Iya. Aku nasihatin kamu. Lepasin aja pikiran-pikiran yang gak realistis itu. Aku suka cowok yang jago di segala bidang. Paham, pintar, dan kuat. Anak orang kaya itu paling membosankan. Yang bagus itu yang bangun dari nol. Gak harus lebih kaya dari aku, tapi minimal punya 5 miliar lah. Kalau kaya kamu MAH pasti gak cukup. Aku malah punya lebih dari 5 miliar. Aku mau yang jago bela diri. Minimal harus bisa bela diri. Kalau cuma kayak cowok cakep tapi aku juga bisa kalahin. Pasti gak bisa diterima. Kalau kamu sih masih kurang dikit lah. Kamu ketawa kenapa? Kamu meremehkanku ya? Enggak. Aku ini pemeran aksi loh. Jangan lihat tubuhku yang ramping ini. Orang biasa gak bakal bisa dekat-dekat sama aku. Ya udah kamu lanjut aja. Gak usah peduli aku. Terus harus bisa masak juga. Itu sih. Kamu lumayan lah, lulus dengan nilai pas-pasan. Aku penuhi semua syarat itu. Dia gak bakal niat jahat sama aku kan? Cepat makan, abis makan cepat pulang. Wah, jadi malu ya sampai marah-marah. Ngomong. Kamu semalam beneran ngelakuin hal gak tapil sama aku kan? Hahaha. Begini aja deh. Aku tunjukin sesuatu ke kamu. Biar kamu tahu kebenarannya. Datang sini, ayo tangkap aku. Malunya minta ampun. Dan dia ternyata nggak ngapa-ngapain. Lebih parah dari binatang. Aduh Arlang, kamu lagi mikirin apa sih sekarang? Kamu pasti tahu sekarang siapa yang mau ngapa-ngapain sama siapa, kan? Jadi cepat makan. Abis makan bersihin meja makan ini. Bersihin terus cepat pulang ya. Bajingan, hapus video itu sekarang juga. Ibu, kamu mau ngapain sih? Kamu mau ngapain? Udah deh, video itu aku hapus. Dan aku gak tertarik sama kamu. Sekarang kamu bisa pergi kan? Dia malah bilang gak tertarik sama aku. Apa aku gak cukup menarik? Ya, gak lah. Tunggu. Kamu jangan-jangan gay ya? Kalau enggak, dengan pesonaku. Mana ada cowok yang gak tergoda? Kamu ngomongnya keterlaluan. Kamu marah karena malu ya? Kena deh aku tebak. Tenang aja. Walaupun kamu gak jago soal itu, aku gak bakal ngejek kamu kok. Hahaha. Kamu kira aku gak berani? Kamu memang gak bisa. Kalau berani, ayo sini. Ada apa? Hei, guru, Bos Lin sudah balik. Ingin bertemu denganmu. Dia juga bawa batu spiritual ungu. Baik, aku segera ke sana. Batu spiritual ungu kelas atas. Aku ada urusan, keluar dulu sebentar. Suye, kamu binatang tak tahu malu. Tunggu saja aku. Guru, Bos Lin bilang, batu spiritual abu-abu bisa diserahkan padamu. Tapi, batu spiritual ungu itu harganya mahal. Susah untuk memutuskan. Satu batu spiritual kelas atas sudah cukup buat aku menembus tahap dasar. Gak nyangka dunia ini punya barang seperti itu. Yang ungu itu batu spiritual kelas atas. Sangat penting untukku. Aku harus dapatkan itu, guru. Tolong. Bos Lin ketemu di sini. Kenapa di rumah Shangguan Xiao Sui? Adik sudah sembuh. Kamu juga nggak bilang ke aku. Bikin aku cemas sia-sia. Malah habisin 10 miliar buat ini. Sepupu,
Mereka juga tahu salah kok. Cepat laporkan biayanya. Laporannya nggak perlu. 10 miliar itu buatku juga nggak seberapa. Kebetulan aku juga investasi di proyek riset Profesor Lin. Batu spirit ungu itu serahkan saja padanya untuk diteliti. Oh iya, sakitnya si sepupumu itu akhirnya sembuh gimana? Itu obat pil yang aku beli seharga 1 miliar waktu itu. Ternyata sekali minum langsung berkhasiat. Obat itu hebat banget ya. Aku pikir kamu ketemu penipu. Kak, kamu pasti nggak tahu siapa penipu yang jual obat itu. Kalau dengar kamu bilang gitu, aku kenal penipu itu. Siapa? Itu Nona Shangguan. Ah, Pak Lin, aku bawa guruku juga. Sepupuku itu dia. Ini dia, Su Ye. Hari itu dia juga sempat tampar aku. Kamu nggak tahu seberapa. Akhirnya aku nemu kamu juga.